Oke, baik. Kita mulai ya teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati kepada Bapak Taufik Muhtarom selaku Kepala Divisi Luar Negeri, unit Kantor Urusan Kerjasama dan Internasional Universitas PGRI Yogyakarta, dan juga Ibu Nugrani Putri selaku admin staff dari kantor urusan kerjasama, dan juga teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Terima kasih sudah bergabung untuk mengikuti sosialisasi terkait Global Class yang akan diselenggarakan pada bulan pada tahun ini ya. Apa namanya, pada bulan ini yang mana nanti akan diselenggarakan oleh AKP. Seperti itu. Sebelum nanti akan disosialisasikan atau disampaikan oleh Pak Taufik, mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu Global Class. Jadi Global Class ini nanti yaitu sebuah kelas yang mana nanti teman-teman akan mengikuti perkuliahan bersama dengan mahasiswa dari berbagai universitas luar negeri. Ada yang dari China, ada yang juga dari Asia Tenggara, yang nanti teman-teman akan mengikuti perkuliahan secara daring. Oke. Nah, nanti untuk teknisnya bagaimana, lalu nanti mungkin teman-teman di sini yang seperti pertanyaan yang sebelum-sebelumnya, nanti apakah ini nanti bisa dikonversi dan sebagainya, itu nanti teman-teman bisa ditanyakan seperti itu. Dan mungkin teman-teman kemarin sudah mengisi Google Form terkait nanti mata kuliah apa saja yang akan diikuti. Tetapi apabila nanti teman-teman masih ada pertanyaan terkait apakah mata kuliah yang teman-teman ajukan itu sudah atau belum, nah nanti bisa didiskusikan seperti itu. Baik, langsung saja saya berikan waktu sepenuhnya kepada Bapak Taufik Muhtarom untuk sosialisasi terkait kelas Global Class. Monggo Pak. Suaranya masih belum terdengar Pak Taufik. Masih di mute. Oke, sudah bisa didengar, Pak. Sampun, monggo. Oke, PPT juga sudah keluar ya, Pak Guru ya. Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Guru Gifar MSc selaku Kepala Divisi Kerjasama Dalam Negeri dan juga Mbak Nugraini SE selaku admin dari KUI dan juga teman-teman mahasiswa calon peserta kelas global atau global kelas Acapay UPY yang berbahagia. Semoga semuanya bahagia ya, Mas dan Mbak sekalian. Alhamdulillah. Oke. Pertama kami ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk hadir pada acara sosialisasi ini. Dan di acara sosialisasi ini nanti kita akan jelaskan seputar global class yang sudah berapa kali Pak Guru dilaksanakan oleh UPY? Tiga Kalau kali ini kalau nggak salah nanti ya. 3 kali. 3 kali ya. Ketiga Kita kalinya. sudah melaksanakan 3 kali dan terkait bagaimana teknisnya nanti kita jelaskan. Dan silahkan nanti di sesi tanya jawab teman-teman bisa eh, menanyakan ya kalau ada yang masih kurang jelas. Oke, yang pertama kita jelaskan dulu eh, sekilas tentang Acapay itu apa nih, Mas dan Mbak sekalian. Jadi Acapay ini singkatan dari ASEAN China Alliance of Private Higher Education Institution, atau ini gabungan dari beberapa kampus atau universitas swasta yang ada di ASEAN dan Cina ya. Dan itu berkumpul kemudian membuat sebuah kerjasama dalam bidang pendidikan tinggi gitu ya, ada nanti penelitian, ada pengabdian masyarakat dan juga ada pendidikan atau yang kita sebut sebagai global class ini. Kemudian tujuan dari Acaphay ini adalah untuk membina kemitraan berbagai berbagi pengetahuan, juga memfasilitasi proyek-proyek kolaboratif seperti ya penelitian, pengembangan kurikulum sampai ke pertukaran mahasiswa meskipun hanya secara daring ya atau yang kita sebut
global class ini. Nah, kemudian untuk tahun 2005 ini, 2025 ini kita UBY kolaborasi dengan Sanya University dari Cina itu ikut menawarkan mata kuliah bagi mahasiswa yang ada di Acaphay itu ya. Ada dua mata kuliah. Nanti yang lebih paham Pak Guru. Apa kemarin lupa nama mata kuliahnya, tapi nanti di daftar mata kuliah ada. Jadi ada kita menawarkan dua mata kuliah berkolaborasi dengan saya University. Kemarin sudah ngobrol dengan pihak sana, sudah bikin materinya, bikin apa silabus atau RPS-nya juga bersama-sama dengan saya University. Gitu. Nah, nanti teman-teman bisa mengikuti mana yang dipilih oleh teman-teman sekalian dan itu nanti full online ya, teman-teman. Jadi tidak perlu ke luar negeri atau tidak perlu beli tiket pesawat atau bikin paspor, visa gitu ya. Cukup di depan laptop saja nanti bisa berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa lain dari luar negeri yang tergabung di Acaphay itu. Nah, nanti platform yang digunakan dalam Global Class Acaphay ini namanya LMS Sinway Beeline atau Learning Management System atau semacam Google Classroom kayak gitulah, kayak Google Classroom tapi buatannya Cina sana. Jadi mereka mengembangkan seperti Google Classroom untuk platform pembelajaran online namanya Sinway Beeline gitu. Ya kurang lebih uh, sama dengan kurang lebih mungkin ada sedikit perbedaan dengan apa Google Classroom seperti itu. Dan bagi mahasiswa yang sudah mendaftar nanti ya oleh panitia pusat akan diberikan akun dan passwordnya untuk bisa masuk ke LMS tersebut, Sinway Beeline itu. Dikasih password dan akun sehingga bisa mengakses untuk mengikuti perkuliahan. Nah, ini kerjasama ini sampai saat ini tahun 2025 ini masih gratis ya Mas dan Mbak sekalian. Jadi sangat beruntung sekali sebenarnya bagi teman-teman yang bisa mengikuti sampai akhir karena ini masih gratis dan pilihan mata kuliah yang diberikan juga cukup beragam ya. Nanti bisa diikuti secara gratis. Teman-teman nggak perlu bayar kuliah apa SKS di universitas lain gitu. Cukup ngikuti lewat Beeline itu nanti sudah bisa dapat pengajaran atau pendidikan dari dosen kampus lain gitu ya. Itu. Nah, tapi ada tapinya ini yang saya bold di situ ya. Jadi bagi mereka yang bisa mengikuti sampai akhir dan menyelesaikan beberapa tugas karena di situ nanti biasanya ada kuis, terus ada tugas-tugas gitu ya. Ah, kemudian bisa mendapatkan nilai sesuai standar dari Acapay. Jadi ada semacam KKM-nya untuk bisa lulus gitu ya. Kalau nggak salah sekitar berapa Pak Guru? 70-an ya? 70 gitu. Itu berhak mendapatkan sertifikat internasional. Nah, sertifikat internasional ini bisa ya, kalian gunakan nanti sebagai pendamping ijazah ya, SKPI, surat keterangan pendamping ijazah bahwa kalian pernah mengikuti perkuliahan internasional gitu ya, meskipun dengan online. Dan juga diberikan kebijakan untuk bisa dikonversi di mata kuliah kalian di UPY yang relevan tentunya. Itu. Nah, ini contohnya yang kemarin tahun 2023 Pak Guru itu ikut jadi dosennya ya. Di situ ada Pak Guru itu di tengah-tengah itu ngajar mahasiswa dari berbagai negara. Ada Cina, ada Thailand, ada Vietnam juga kayaknya itu. Nah, itu mereka saling berinteraksi pakai Sinway tadi itu. Eh, kemudian ini bentuk Sinway aplikasinya ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah mendaftar, kita akan berikan akun dan passwordnya. Jadi teman-teman bisa mengakses platform tersebut. Tapi kalau yang nggak daftar ya nggak bisa. Oke, kemudian ini beberapa mata kuliah yang ditawarkan di tahun 2025 ini ya. Teman-teman bisa cermati di situ. Ada sekitar 23 mata kuliah yang ditawarkan gitu. Jadi teman-teman bisa memilih nanti
mana yang relevan dengan mata kuliah yang ada di UPY, sehingga nanti bisa dikonversi. Jadi nanti coba teman-teman buka lagi kurikulum yang di UPY semester ini atau semester depan atau depannya lagi, yang kira-kira ada sangkut paut atau relevan dengan beberapa mata kuliah yang ditawarkan ini, nanti bisa diikuti supaya bisa dilakukan konversi oleh prodi gitu ya, Mas dan Mbak sekalian. Jadi ada beberapa negara untuk tahun ini yang menawarkan, ada China, ada Indonesia, Myanmar, ada Malaysia juga itu. Jadi ada beberapa, Thailand juga ada itu. Jadi kalian bisa memilih. Yang pertama ada artificial intelligence gitu ya. Itu ditawarkan oleh Cina, Xihu College of Guangxi Minzu University. Yang kedua dari Indonesia, ini dari UKDW, Application of Data Science and NLP in Machine Learning. Yang keempat ada AI for Developers. Nah, ini cocok kayaknya untuk teman-teman dari TI dan SI ya. Atau prodi lain yang punya mata kuliah semacam itu juga, seperti misalnya apa ya, TRE, rekayasa elektromagnetis mungkin juga punya ya. Ini ditawarkan oleh Myanmar. Kemudian dari UKDW lagi nawarin Wellness and Medical Tourism. Ini eh, apa itu? Medical Tourism, pariwisata medis. Apa itu? Aku nggak tahu saya. Kemudian ada Indonesian Epidemiological Surveillance, Early Detection of Disease with Potential Outbreaks. Ini teman-teman kesehatan mungkin ya yang cocok ya. Ah, masih dari UKDW juga, An Introduction to Blockchain Programming UKDW. Nanti dari Yarsi juga banyak itu. Yarsi itu dari Jakarta ya, Universitas Yarsi. Dia sendiri, jadi menawarkan sendiri tanpa kolaborasi. Oh, dari Thailand ada Sri Patum University, Pre-Cooperative and Work Integrated Education for Aviation. Nah, ini kayaknya cocoknya di penerbangan ya, Pak Guru ya. Kita nggak ada prodi penerbangan, sayangnya. Tapi mungkin dimasuk masuk ke mana? Education ya, nggak cocok juga, Pak Guru. Ya, nanti teman-teman silakanlah bisa memilih saat beberapa di antara 23 mata kuliah yang ditawarkan itu ya. Nanti di UPY juga kita menawarkan dua itu Business Intelligence dan Financial Technology. Jadi ada dua mata kuliah yang ditawarkan oleh UPY. Ini yang ngajar juga ada dosen UPY, ada dosen University of Sanya dari Cina ya. Jadi nanti tim teaching gitulah. Misalnya 6 pertemuan oleh UPY, 6 pertemuan oleh Sanya University kayak gitu. Dari Sanya juga itu Introduction to Chinese Culture. Mungkin beberapa kalian pengen tahu budaya-budaya Cina, juga itu ditawarkan sama Sanya University ya. Ada dari Ubinus. Ubinus itu apa Pak Guru? Universitas Bina Nusantara. Tora. Dulu Stiki Malang, Mbak. Oh, Stiki Malang udah jadi Ubinus tuh ya Pak. Oh ya, Ubinus itu ada nawarin beberapa juga itu. Videography, Internet of Things, Information Technology Governance, Illustration, Application Project, dan Jelly University. Oh, ini Jelly ini dari Cina, Sannya juga dari Cina, Utara itu Malaysia. Ada manajemen keuangan. Teman-teman bisa memilih ya beberapa mata kuliah yang ditawarkan di tahun 2025 ini. Nanti silahkan bagi yang tertarik, dan seharusnya tertarik karena gratis dan punya pengalaman diajar dosen dari luar negeri, plus berinteraksi bekerja sama dengan teman-teman dari luar negeri ya, dari Indonesia, dari Thailand, dari China, ada Malaysia juga. eh itu Myanmar juga ada itu. Nah, teman-teman bisa daftar di mana yang sekiranya relevan dengan mata kuliah yang ditawarkan ini, dengan mata kuliah yang ada di UPY, di prodinya sendiri gitu ya. Setelah ini mungkin nanti akan dikasih link pendaftarannya oleh Mbak Eni ya. Mbak Eni tolong nanti di kolom komentar dikasih.
eh, link pendaftaran karena kita masih diberikan waktu sampai 20 Oktober untuk ngirim datanya. Jadi teman-teman segera saja kalau belum daftar bisa segera daftar dan nanti di tanggal 20 Oktober sudah bisa kami laporkan ke panitia Acap Hai Pusat supaya menjadi data mereka untuk membuatkan password dan akun dari Sinway tadi. Itu Pak Guru, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Nanti yang teknisnya sangat teknis, Pak Guru yang lebih paham karena Pak Guru sudah pernah ngajar dan sudah pernah membersamai mahasiswa yang ikut global class ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Taufik eh, atas presentasi yang sudah disampaikan terkait proses dari Global Class. Jadi mungkin teman-teman pada intinya Global Class itu adalah sebuah kolaborasi, program kolaborasi yang sudah dirancang oleh berbagai universitas swasta yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik, ya. Dan pada intinya nanti manfaat yang teman-teman dapatkan apa yang pasti nanti pengalaman itu pasti pengalaman terkait nanti bagaimana mengikuti perkuliahan di luar negeri sana, ya, meskipun itu nanti daring atau online, ya. Dan nanti pasti juga teman-teman bisa apa namanya berinteraksi dengan mahasiswa dari luar seperti itu, oke. Dan yang pasti terakhir itu nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat, oke. Nah, mungkin langsung saja apabila ada teman-teman yang ingin ditanyakan, mungkin langsung aja eh, biar nanti lebih diskusinya lebih enak seperti itu. Monggo silakan ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman mahasiswa. Ya, silakan Mbak Ayuhan Fadia. Bisa open Baik, mic ya. terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan bertanya, tapi sebelum itu, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. kepada Bapak Taufik, Pak Guru, jajaran dosen UPY, dan rekan-rekan yang ada di sini. Saya Ayu Fadia Anissa, saya dari Prodi Hukum Bisnis, Angkatan 2024. Jadi saya mau izin bertanya di sini, Pak. Dari mata kuliah yang ditawarkan, sejumlah mata kuliah yang ditawarkan, karena saya dari Hukum Bisnis, apa yang cocok, apakah bisa saya ambil di bagian financial management atau information technology governance karena keterkaitan sama politik ya atau hukum. Kemudian untuk mata kuliah-mata kuliah yang keterkaitan dengan bisnis-bisnis seperti itu apakah nantinya bisa saya ambil, dan seperti apakah besaran peluang untuk nantinya yang kami dapat sebagai mahasiswa terkhusus hukum bisnis setelah mendapatkan mata kuliah yang telah ditawarkan seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, silakan Pak Guru. Wah, Jadi dari hukum bisnis Pak Guru oke. mau masuk ke mata kuliah Information Technology Governance sama apa tadi? Oke. Berarti terkait mungkin konversi ya, Pak? Ya, konversi. Karena Oke. konversi nanti prerogatif dari prodi ya. Betul. Eh, Mungkin seperti ini untuk teman-teman mahasiswa, ya. Jadi untuk konversi itu kemarin saya sudah berdiskusi dengan pihak LPP terkait proses dari konversi itu sebetulnya itu bagaimana sih seperti itu. Karena terkadang itu ada mahasiswa yang ketika mengikuti perkuliahan seperti ini dari entah itu perkuliahan, kegiatan mahasiswa seperti pengabdian dan sebagainya itu bisa dikonversi dan sebagainya itu prosesnya itu bagaimana. Nah, yang pertama tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik, itu memang betul, itu adalah hak prerogatifnya dari prodi. Kenapa? Karena nanti yang menentukan ini bisa konversi atau tidak, itu adalah prodi. Nah, lalu yang kedua,
dasar dari prodi itu apakah ini bisa dikonversi atau tidak, itu berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan dari proses dan juga laporan kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa. Contoh, misal dalam mengikuti perkuliahan global ke sini, mungkin misal tadi, mohon maaf tadi yang bertanya Bu siapa ya? Atau siapa tadi yang bertanya tadi? Mbak Ayuhan Oh, oh Nadia. Mbak Ayuhan, oke. Nah, misal Mbak Ayuhan ini mengikuti perkuliahan tadi apa tadi? Mohon maaf, governance ya, kalau nggak salah tadi. Oke, yang information technology governance, oke, yang mengikuti information technology governance. Nah, mata kuliah ini itu materinya apa saja dari pertemuan pertama sampai berikutnya, sampai terakhir seperti itu. Nah, nanti dari materi-materi yang disampaikan atau mungkin kalau bahasa kita itu silabus ya, itu nanti dari pihak prodi akan mengecek dari silabus ini yang sesuai itu untuk dikonversi itu mata kuliah apa, seperti itu. Jadi proses konversi untuk yang mata kuliah itu biasanya seperti itu. Atau mungkin kegiatan pun juga sama. Misal teman-teman ada yang sekarang kampus berdampak mengikuti kalau katakan magang atau mungkin pengabdian dan seperti itu, outputnya itu apa? Apa yang sudah dilakukan. Nah, nanti dari proses itu dan dari laporannya itu nanti disesuaikan. Ini tuh sesuai dengan mata kuliah yang ingin dikonversi atau tidak, seperti itu. Nah, makanya nanti di akhir kegiatan di sini, atas saran dari LPP, ya, teman-teman mahasiswa yang selesai mengikuti kegiatan global kelas ini, nanti diwajibkan membuat laporan kegiatan. Untuk formatnya nanti bagaimana, nanti akan kami sampaikan, ya, untuk formatnya dan isinya itu nanti bagaimana, nanti akan kami sampaikan. Nah, nanti isinya apa saja, Pak? Isinya nanti yang pasti teman-teman nanti menceritakan terkait kegiatan kuliah dari mata kuliah A, kalau misal lebih dari satu ya, mata kuliah A bagaimana, mata kuliah B bagaimana. Nah, untuk silabus di sini biasanya itu apa namanya, universitas-universitas itu tidak memberikan silabus. Terus pertanyaan lah, terus gimana Pak kita untuk membuat laporan kegiatan? Nah, nanti biasanya teman-teman mahasiswa berdasarkan materi yang nanti teman-teman dapatkan selama perkuliahan global kelas ini. Jadi misal mata kuliah satu itu terkait apa, jelaskan apa, mata kuliah kedua dan seterusnya seperti itu. Nah, nanti dari situ akan mendapatkan gambaran, prodi akan mendapat gambaran, oh ternyata mata kuliah ini terkait hal ini dan ini bisa dikonversi terkait mata kuliah A, B, atau C seperti itu. Mungkin itu terkait konversi. Mungkin apakah sudah bisa menjawab Mbak Ayuha atau mungkin ada pertanyaan lagi? Monggo. Begini Pak, terima kasih atas jawabannya sebelumnya. Tapi yang Information Technology Governance itu saya ada mata kuliah yang serupa di semester Hmm, ini, itu hukum teknologi. Ya oke. barangkali serupa juga. Apakah yang sedang dijalankan sekarang ini atau mungkin akan dijalankan di semester depan itu apakah bisa dikonversi untuk saat ini? Oh, Karena eh, Information Technology Governance itu sama dengan hukum teknologi karena pembahasannya saya rasa mirip-mirip terkait dengan cyber security, terkait hmm, dengan cyber crime, ya, keterkaitan dengan keamanan data di internet yang ini dari dosen saya hanya menjelaskan secara umum karena yang ini kan secara khusus apakah nanti bisa saya oh, oke. ajukan itu ke Oke. kampus seperti itu. Oh, Terima enggak. kasih Pak. Baik. Kalau menurut saya gitu, Bu, tapi nanti mohon nanti dikoordinasikan dengan Prodi ya, karena sekali lagi untuk konversi itu adalah hak prerogatifnya Prodi. Kalau mungkin nanti jenengan ngobrol dengan Pak Sigit, kalau menurut saya nggih, selama mata kuliah yang tadi jenengan sebutkan yang di hukum bisnis itu belum diambil, itu menurut saya itu masih bisa diproses untuk nanti konversi selama itu belum diambil. Tapi kalau sudah diambil itu nggak bisa. Kenapa? Karena sudah tersimpan di sistem. Seperti itu. Tapi mungkin kalau misal itu nanti sedang atau mungkin belum ngambil ke depannya, nah itu mungkin bisa didiskusikan dengan prodinya masing-masing seperti itu. Seperti itu, Mbak Yohan. Seperti itu. Bagaimana?
Sudah terjawab, Bapak. Terima kasih, Oke, Pak. baik, terima kasih sama-sama. Baik, yang lain monggo silahkan. Tapi kalau untuk menambah wawasan dan pengetahuan saya kira bagus Pak Guru. Karena tadi katanya di UPW khususnya masih secara umum ya. Barangkali Betul. ketika ikut di Acapay ini dosen dari apa itu Ubinus mungkin lebih eh, detail mungkin atau ada Oke, temuan yang berbeda kan bisa untuk betul, wawasan cuman betul. ya itu tadi mungkin Prodi tidak mengkonversi ya Ya, malah mencari yang menarik begini baik. Pak Taufik. Mm-mm. Sebetulnya banyak juga mahasiswa gitu. Jadi ya yaudah mereka ngikut karena ya pengen ngikut kelas global aja seperti itu. Karena Ya. mungkin tujuan utama mereka itu yang pasti tadi yang sertifikat itu tadi. Mm-mm. Jadi bukan tujuannya itu nanti saya bisa mengkonversi atau gimana, tapi yang penting saya mengikuti perkuliahan, terlepas ini nanti di konversi atau tidak, yang penting nanti saya mendapatkan sertifikat internasionalnya seperti itu. Nah itu mahasiswa itu juga banyak yang tidak dikonversi dari mata kuliah ini seperti itu. Oke, nah mungkin ini juga ada pertanyaan dari Mbak Nayara dari Bisdik. Apakah bertabrakan dengan makul kampus? Nah, terkait jadwal ya untuk teman-teman semuanya tidak usah khawatir ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi Pak Taufik, ini dilakukan secara daring atau online. Nah, nanti kalau tadi Pak Taufik itu tadi memberitahu bahwa saya dulu juga ikut ngajar, itu adalah Global Class yang pertama. Masih ibaratnya itu prototipe lah kayak gitu. Nah, dulu itu ada dua tipe kelas globalnya. Ada yang secara live, ada yang menggunakan LMS atau learningnya kayak kita lah, learningnya seperti itu. Nah, tetapi sekarang semenjak dari global kelas yang kedua sampai sekarang itu mereka sudah beralih ke yang LMS atau e-learningnya menggunakan e-learning yang tadi Sinway itu tadi. Jadi teman-teman tidak usah khawatir apakah ini nanti bertabrakan dengan makul atau tidak. Oke, ini sangat fleksibel ya. Jadi mungkin nanti teman-teman mau misal sambil makan itu bisa ngikutin kuliah karena nanti kan ada video pembelajaran seperti itu atau mungkin sambil sambil nonton streaming atau gimana sambil belajar ya bisa juga seperti itu. Nah, jadi untuk global gas ini sangat fleksibel. Jadi teman-teman tidak usah khawatir apakah ini nanti bertabrakan dengan makul atau tidak. Seperti itu. Sudah terjawab, Mbak Naira? Halo, Mbak Naira, apakah sudah terjawab? Oke, sudah ya. Baik. Sebetulnya itu saya mengundang atau gini, sebelumnya di sini ada teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti Global Class tahun lalu atau yang sebelumnya, ada tidak ya? Oke, sebetulnya itu saya mau sudah mengundang mahasiswa UPY yang tahun lalu itu sudah pernah mengikuti perkuliahan ya, perkuliahan global class itu nanti biar nanti memberikan testimoni itu secara teknis itu bagaimana seperti itu. Teman-teman nanti apa nanti kendalanya dan seperti itu. Itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. Sudah nggak ada yang bertanya? Kayaknya udah Oke, cukup. mungkin saya garis bawahi kembali lagi pada teman-teman. Ini yang menurut saya paling krusial ya. Tahun lalu yang mendaftar Global Class ya itu saya dan Pak Taufik dan juga Bu Eni itu ada mahasiswa sekitar 100 lebih ya Pak yang mendaftar. Ya, betul. Ya, ada sekitar 100 lebih. Ini sekarang mungkin ada berapa Bu Eni sekarang? Sekitar berapa? Baru 30. Oke. Wah, tapi yang bergabung lebih dari itu, Bergabung seatnya. Oke, nggak apa-apa. Belum daftar berarti, Pak. Oke, tolong yang belum mendaftar segera mendaftar, untuk karena itu nanti data data Anda itu nanti akan kami kirimkan ke pusat ke China sana untuk nanti dibuatkan akun sama passwordnya. Kalau teman-teman nanti tidak mendaftar, ya, itu nanti teman-teman tidak bisa mengikuti perkuliahan global kelas ini. Jadi percuma.
mengikuti sosialisasi tapi nanti nggak punya akun ya sama saja seperti itu. Jadi sangat penting untuk teman-teman yang pasti harus mendaftar. Dan ini sampai batas akhir Jumat. Jadi monggo teman-teman mau ngajak teman-teman yang lain nggak masalah ya. Karena ini sekali lagi fleksibel dan ini sangat dan masih free ya seperti itu. Nah, permasalahannya tahun lalu itu ada sekitar seratusan lebih ya. Dan yang mendapatkan sertifikat. Jadi sertifikat ini haknya yang membuat itu adalah dari Cina sana. Dari sekretariatan AKB itu tadi, dari Cina sana. Itu dari UPY, dari sekitar seratusan, cuma 60% yang mendapatkan. Sekali lagi, cuma 60% dari seratusan itu. Kenapa? Karena 40% mahasiswa kita itu tidak mengikuti perkuliahan secara penuh. Jadi syarat yang diberikan dari sekretariatan AKB itu sangat ketat, yaitu kalau misal mahasiswa tidak mengikuti satu pertemuan atau satu tugas saja yang sudah diberikan, itu teman-teman tidak akan mendapatkan sertifikat. Nah, ini tolong digarisbawahi ya, diingat-ingat ya. Jadi nanti misal kalau sekarang baru 30 nih, kalau 30 mahasiswa ini tidak mengikuti satu pertemuan atau satu tugas saja, ya percuma, teman-teman nggak bakalan dapat sertifikat. Gitu. Jadi sekali lagi, mohon dengan sangat untuk teman-teman mahasiswa, baik itu yang baru mendaftar 30 maupun nanti yang mau mendaftar, itu wajib harus mengikuti dari awal sampai akhir, baik itu pertemuan maupun tugas. Itu yang paling penting itu. Ya, karena kemarin itu yaitu kami sudah mengingatkan mahasiswa di sosialisasi, ya, ternyata banyak yang ngeyel juga. Oh ya sudah, itu resiko Anda. Jadi sertifikat internasional tidak didapatkan. Nah, itu kan rugi sekali. Ya, sudah mengikuti dan ternyata malah nggak dapat seperti itu. Nah, lalu yang kedua, untuk sertifikat ini itu saya langsung kasih tahu saja, itu eh, bisa hampir 1 semester ya, em, apa Bu Eni itu. Jadi dulu kan Bu Eni juga pernah ikut. Jadi maksimal itu hampir 6 bulan setelah pelaksanaan. Jadi kalau kemarin itu kan baru dapat itu sekitar kalau nggak salah bulan apa ya Bu Eni ya, yang tahun lalu sertifikatnya April apa Juni apa Juli apa ya, Mei apa ya saya lupa. Juni ya, itu Juni. Jadi padahal pelaksanaannya itu November kalau nggak salah. Pelaksanaannya itu November atau Desember. Nah, sertifikat itu baru didapatkan atau teman-teman dapatkan pada bulan Juni. Jadi jangan kaget kalau sertifikatnya itu kok belum turun-turun. Karena sekali lagi itu ya hak prerogatifnya panitia. Jadi ini langsung saya kasih tahu saja untuk sertifikat itu teman-teman baru mendapatkan di Juni. Oke, untuk nanti apa namanya ini teman-teman biar bisa dimasukkan ke sistemnya kita yang terkait SKP itu. Gitu. Jadi ya selama teman-teman masih belum selesai ya itu nggak masalah kayak gitu. Kalau teman-teman Pak, lah saya nanti ini udah mau selesai ya itu resiko itu kayak gitu. Jadi yang pasti bisa sampai 1 semester baru sertifikatnya baru keluar seperti itu. Terus apalagi ya. Nah lalu yang ketiga, tolong teman-teman kan bagi yang sudah masuk grup ya. Ini nanti kan biasanya terkadang sistemnya learningnya itu ada masalah. Tapi kalau misal permasalahannya itu hanya Pak, kok saya nggak nyambung dan sebagainya, itu bisa jadi yang pertama. Teman-teman itu tolong dicoba untuk menggunakan aplikasi apa namanya aplikasi internet yang selain Google misal teman-teman biasa pakai Google Chrome nih. Nah, misal coba nanti pakai Mozilla dan sebagainya untuk nanti bisa mengakses seperti itu. Jadi itu dicoba dulu. Terus yang pasti dicek koneksi internetnya. Itu yang pasti ya. Jadi karena kemarin beberapa itu ada problem. Jadi nanti kalau misal sudah dimulai dan nanti mungkin teman-teman ada problem, itu nanti teman-teman bisa mendiskusikan di grup dengan nanti mungkin akan diberikan link Google Form ya untuk nanti permasalahan yang dihadapi apa. Nanti akan kami sampaikan ke pusatnya, ke sekretariatnya di Cina sana untuk bahasanya.
di UPY mahasiswa ada masalah ABCD seperti itu. Oke, mungkin itu yang ingin saya garis bawahi. Mungkin Pak Taufik masih ada yang kurang nggak ya? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya? Diminta untuk segera daftar aja. Oke, baik. Sudah cukup ya. Jadi itu teman-teman sekali lagi ini yang belum daftar ini 60-an 5 yang mengikuti berarti sekitar ada setengahnya yang belum daftar. Tolong segera mendaftar nggih. Biar karena tanggal 20 mohon maaf, tanggal 17 itu akan kami sampaikan kirimkan data mahasiswa ke Cina sana. Oke, itu saja. Kalau misal Milih gimana Pak? milih-milih lebih dari satu, Pak, Oh iya, materinya mungkin atau bebas. teman, betul. Kalau menurut saya, teman-teman gini aja, sesuai kemampuan teman-teman saja. Karena tadi sudah saya sampaikan, kalau teman-teman nggak ngikuti satu pertemuan atau satu tugas saja, itu teman-teman nanti nggak bakalan dapat sertifikat. Jadi silakan sesuai dengan kemampuan teman-teman, keinginan teman-teman. Apabila teman-teman masih bingung, ini mata kuliah apa sih, gitu kan? Teman-teman bisa searching, ya, searching di Google atau apa. Ini mata kuliah apa? Apakah ini sesuai dengan mata kuliah yang saya, prodi saya atau tidak? Seperti itu. Monggo. Tapi kalau teman-teman, wah saya pengen belajar penerbangan, ya silahkan. Itu nanti ada itu aviasi seperti itu. Terus tadi saya barusan ngecek nih yang medical tourism itu terkait ini Pak. Fenomena kalau kita itu orang Indonesia berobat ke luar negeri. Nah itu Oh iya. proses itu bagaimana? Nah itu monggo kalau teman-teman mungkin yang dari biomedis, elektromedis atau yang medis, yang medis-medis yang berhubungan dengan medis itu monggo silahkan. Itu. Oke, mungkin itu saja. Ya, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, cukup ya Pak Taufik. Oke, terima kasih Pak Baik, Guru. baik. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Taufik Mutarom selaku Kepala Divisi Luar Negeri Kantor Urusan Kerjasama dan juga Bu Eni selaku staf admin di Kantor Urusan Kerjasama dan juga mahasiswa yang sudah mengikuti sosialisasi. Saya mengharapkan semoga sosialisasi ini nanti bisa memberikan manfaat pada teman-teman dan nanti proses perkuliahan global kelas teman-teman bisa berjalan dengan lancar dan pastinya bisa bermanfaat untuk teman-teman dan itu bisa membuat teman-teman nanti sukses ke depannya. Baik, sekian terima kasih kami ucapkan dari Kantor Urusan Kerjasama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Sama-sama. Jangan teman-teman. lupa mendaftar teman-teman.